Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya hormati, juga Kemenhub, Pak Menteri beserta dengan yang saya hormati. Yang pertama, apresiasi tentu saja seperti yang disampaikan teman-teman atas capaian dari program Kemenhub. Kemudian apresiasi juga atas respon cepat perbaikan jembatan di kota Tasikmalaya yang alhamdulillah kemarin waktu reses sudah selesai dan saya ngontrol ke situ sudah tahapan finishing. Juga untuk program zona selamat sekolah itu juga persis bahkan itu di dekat rumah saya. Alhamdulillah itu sangat bermanfaat dan banyak usulan untuk ditambah karena memang banyak sekali sekolah-sekolah SD, SMP, SMA yang posisinya persis di jalan pusat, jalan raya itu. Ya, ini karena manfaatnya sangat luar biasa dan juga sekaligus untuk mendidik anak-anak didik untuk keselamatan mereka. Ya. Bagus kalau itu ditambah. Berikutnya Pak Menteri, ini nampaknya perlu perhatian juga karena di daerah saya itu ada jalur yang sering disebut jalur tengkorak, yaitu gentong itu. Disebut jalur tengkorak karena memang setiap pekan itu minimal ada 1-2 kecelakaan. Dan penyebab utamanya adalah truk yang melewati kapasitas muatannya, kemudian sopir yang kurang mengenal medan. Selanjutnya itu juga ditambah jalan berkelok dan banyak permintaan dari masyarakat agar marka jalan diperhatikan, ditambah terutama untuk PJU. Terutama kalau ini kecelakaannya malam, karena kalau truk malang di situ di jalan, kemudian apalagi kalau kemudian menimbulkan kecelakaan lain, tertabrak kendaraan kecil, motor, dan itu menimbulkan kemacetan yang luar biasa itu. Apalagi kalau kemudian lampu kurang. Itu tentang marka jalan di gentong, Pak. Kemudian di depan ketika kita masuk dari arah Tasik di gerbang, setelah gerbang tol Cileunyi, itu saya melihat di sebelah kiri itu kalau dari arah Tasik itu ada beberapa truk yang mangkal di situ, yang ini cukup mengganggu. Yang pertama kita nggak pernah menegur atau ngorek ada apa gitu, karena ini mengganggu. Tapi kemudian pekan berikutnya ketika saya ke Dapil itu terjadi lagi, bahkan lebih banyak, sampai ada 4-5 truk yang ada di situ, yang kemudian di pinggirnya itu, di luar jalan tol itu, di luar pagar, itu ada semacam warung dadakan. Nah ketika itu saya tertarik, kemudian turun, kemudian ngobrol sebentar. Itu penyebabnya awalnya memang karena ada gangguan teknis kendaraan, kemudian perbaikan lama, dan perlu makan, perlu minum, perlu ngopi, perlu rokok. Kemudian ada yang jual jasa, tapi kemudian yang jual jasa tadi buka lapak gitu, walaupun tanpa saung, tanpa atap gitu. Dan ini sekarang itu, kemarin itu bahkan tambah gitu, ada 3-4 mungkin. Ini cukup mengganggu. Ya, tolong ini ditertibkan. Kemudian juga di perjalanan juga kita, bahkan tadi pagi perjalanan dari Depok ke sini, itu ada bis yang naikkan muatan, bahkan ibu-ibu yang naik itu 2 orang. Saya kira kalau untuk di daerah sini nggak ada yang berani seperti itu gitu, karena di kota. Kalau untuk daerah Tasik Bandung itu Jakarta Bandung di tol Cileunyi itu banyak, Pak. Saya tidak perlu saya sebut nama bisnya, tapi itu sering terjadi.
Dan pernah ada penertiban, tapi lagi-lagi ini terus berjalan. Jadi nurunkan muatan, naikkan muatan di tol. Ini padahal ini kan sangat melanggar kan. Itu kita tahu di PP nomor 2005 nomor 15 pasal 41 itu jelas larangannya itu. Jadi tolong ini juga ditertibkan lagi, jangan sampai hal itu terjadi karena ini cukup mengganggu gitu. Ya berhenti kalau karena macet sih nggak, kalau karena mati mesin atau ban itu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian naikkan dan turunkan penumpang ini kan masalah. Kemudian berikutnya ini lagi rame, tepatnya tanggal 9 Januari saya baca di Tempo itu ada usulan tentang pemberlakuan tarif wacana, pemberlakuan tarif di 25 jalan di Jakarta, ya, DKI ini berbayar. Alasannya itu untuk mengurai kemacetan. Akan tapi justru menurut saya itu justru kalau itu kemudian nanti diberlakukan dengan alasan untuk mengurai kemacetan, bisa jadi ketika itu diberlakukan orang nanti menghindar dari jalan 25 ruas jalan itu untuk agar tidak berbayar, dan akan terjadi penumpukan di ruas jalan lain. Akhirnya untuk mengurai kemacetan itu justru tidak terjadi. Karena itu saya usulkan ini mungkin perlu campur tangan dari pemerintahan pusat, apalagi kalau terkait dengan tarif yang kemarin diwacanakan itu antara 5.000 sampai 19.000 rupiah. Ini tolong diperhatikan Pak Menteri, dan ini kalau diterapkan kebijakan ini ya yang paling ini akan memberatkan masyarakat lah. Dalam kondisi seperti sekarang ini kan, kalau jalan tol wajar. Jadi kalau jalan yang bukan tol kemudian berbayar, itu saya kira ini sekarang belum saatnya lah. Itu barangkali Pak Menteri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.